Di kelas para siswi sedang cheers dengan membuka botol bir. Bir dibagikan ke semuanya. Mereka berkata, mereka sangat bangga telah menjebak gurunya lagi. Kata aku galau kamu nih Tak lama kemudian, Pak Bedul datang ke kelas. Ia pun memarahi siswinya karena mereka meninggalkan ia sendirian saat liburan. Di hari sebelumnya, para siswi ini memenangkan Olimpiade Akuatik. Pak Bedul memberikan hadiah liburan kepada mereka. Saat sampai di kapal, terlihat ada gebetan Pak Bedul bernama Bu Tuti ikut liburan juga. Pak Bedul sangat gugup dan ingin mengucapkan permintaan maaf kepada Bu Tuti atas kejadian di masa lalu. Di sisi lain, para siswi ingin menjahilin Pak Bedul. Mereka mengoleskan lipstik ke kain berwarna merah. Saat mau berdiri, Pak Bedul dihentikan oleh para siswi. Siswi ini beralasan ingin membersihkan keringat Pak Bedul. Namun Pak Bedul tidak mengetahui bahwa kain itu membuat mukanya jadi penuh lipstik. Oh, jahilian budak ini. Pak Bedul mendekati Bu Tuti. Saat berbicara, Bu Tuti tertawa melihat muka Pak Bedul dan Bu Tuti menyuruh Pak Bedul membersihkan mukanya. Pak Bedul mengetahui itu ulah para muridnya. Singkat waktu, mereka pun camping di pinggir pantai. Para siswi bermain layangan. Namun para siswa mengganggu mereka dengan menerbangkan pesawat mainan. Mereka jadi gusar. Siswi ini sedang memegang sosis. Namun ia kesal melihat Pak Bedul yang sedang cewekan dengan Bu Tuti. Pak Bedul yang berusaha mengajak ngobrol Bu Tuti terganggu dengan kebisingan suara pesawat yang dimainkan para siswa. Akhirnya, ia mengeluarkan kekuatannya dan pesawat itu mengarah ke para siswa. Siswa ini dikejar oleh pesawat. Nah, lantaklah kau Singkat waktu, mereka pun pulang dan menuju kapal mereka. Terlihat Pak Bedul yang membawakan barang-barang mereka. Hati antanan nian budak ini. Para siswi berkata, Bu Tuti minta belikan ikan asin untuk oleh-oleh. Saat Pak Bedul membeli ikan asin, ternyata mereka menjahili Pak Bedul dengan meninggalkan dirinya di pulau itu sendirian. Mereka kesenangan melihat Pak Bedul terkacip. Kate Ago. Akhirnya, Pak Bedul menginap di sebuah kuil. Saat tertidur, terlihat vampir keluar dari tubuhnya. Pak Bedul pun bangun dan sangat terkejut melihat vampir itu. Tak lama kemudian, vampir itu menjelaskan tentang dirinya. Di masa lampau, vampir ini bereinkarnasi menjadi seorang bayi. Ia pun lahir sebagai manusia biasa. Namun ia tak bisa menjadi manusia utuh dan hanya numpang hidup di tubuh Pak Bedul. Itulah alasan Pak Bedul mempunyai kekuatan super. Bukan terima kasih, Pak Bedul malah mencekik si vampir karena ia benci dirinya yang punya kekuatan super. Karena kekuatan itu yang membuat dirinya jadi sial. Ia menggeprek meja dan dimarahin kepala sekolah. Ia melempar siswa sekolah lain dan dimarahin kepala sekolah lagi. Lalu ia meminta menjadi manusia biasa kepada vampir. Singkat waktu Pak Bedul terbangun dari tidurnya. Ia tahu dirinya akan terlambat mengajar. Terlihat di sekolah, para siswi merayakan kejahilan mereka. Mereka meninggalkan Pak Bedul di sebuah pulau. Namun saat berpesta, Pak Bedul datang ke kelas. Lalu Pak Bedul memarahi mereka karena kejahilan mereka kemarin. Namun siswi ini berontak. Hal itu mereka lakukan karena Pak Bedul tidak mempedulikan mereka dan hanya bermesraan dengan Bu Tuti. Pak Bedul tak bisa berkata apa-apa. Saat jam istirahat, Pak Bedul didatangin para siswi. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mengundang siswa sekolah lain untuk berpesta dan Bu Tuti akan mereka undang. Namun Pak Bedul harus menandatangani surat undangan itu. Tanpa pikir panjang, Pak Bedul pun menandatanganinya. Singkat waktu, Pak Bedul mendatangi Bu Tuti dan memberikan undangan itu. Saat dibaca, Bu Tuti sangat tidak nyaman membaca surat tersebut. Surat itu berisi hal mesum yang membuat Bu Tuti dan guru lain jadi ilfil. Pak Bedul pun ditabok oleh Bu Tuti. Alangkah sialnya.